Kak kan? Bukan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah masih semangat untuk belajar? Semangat. Teruslah belajar, jangan berhenti belajar karena belajar merupakan kunci sukses untuk menuju masa depan kita. Baiklah, anak-anak ibu, sekarang kita berdoa dulu. Siapkan ketua kelas, berdoa dulu. Siapkan. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa ja'alna min afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau ngambil absen dulu. Apakah hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Akhir. Akil. Apa keterangan Akil? Sakit. Akil. Kita doakan semoga teman kamu Akil supaya cepat sembuh dan sekolah seperti biasa. Amin. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau menanyakan dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, Faiza, silakan Faiza. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pintar, siapa dulu jawabannya? Dalam surat apa dijelaskan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah? Ayo Sarul, silakan Sarul. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Pintar, kasih tepuk tangan untuk Sarul. Dalam surat apa lagi? Ya, silakan Inesa. Surat Al-A'raf ayat 54. Pintar. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum masuk ke materi, kita akan melaksanakan asesmen awal dulu. Pertanyaan ibu ada kuis, ini ada pertanyaannya. Yang pertama, berapa jumlah rukun iman? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Refki. 6. Tasbih 6. Benar, 6. Yang kedua, sebutkan rukun iman yang kedua. Siapa yang bisa? Ayo, Rian. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Benar. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita
kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu memahami iman kepada malaikat dan memahami hal-hal yang dapat meneguhkan iman kepada malaikat dengan KKTP-nya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ibu, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi kita, yaitu iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat yaitu keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang iman kepada malaikat itu dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Sedangkan sifat-sifat malaikat itu ada di antaranya selalu taat kepada Allah, sesuai kehendak Allah. Malaikat dapat berwujud, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin, senang terhadap majelis zikir dan mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Perbedaan antara sifat malaikat jin dan manusia. Sifat malaikat diciptakan dari cahaya, taat kepada Allah, tidak memiliki bentuk. Sedangkan sifat jin diciptakan dari api, makhluk gaib, memiliki nafsu. Sedangkan sifat manusia berasal dari tanah, ada yang patuh dan ada yang durhaka, memiliki hawa nafsu dan makhluk kasar mata. Itulah sedikit materi kita pada hari ini tentang iman kepada malaikat. Bella, anak ibu akan menayangkan video. Bella, anak ibu akan menayangkan video. Dan dalam video ini tolong disimak ya baik-baik.
belajar dari kebijakan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti keluarga. Kau juga telah menyakiti temanku sampai menangis. Loh, kalau kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau mengikuti pecahan kaca dari jalanan, lalu mengundang anjing. Dan di ujung jalan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah, nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas menginstal perkara yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do. Ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Hah? Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya. Aku mau minta maaf ke malaikatnya. Baiklah, anak ibu, setelah menyaksikan video tadi, anak ibu akan menentukan masalah atau perilaku iman kepada malaikat dalam video tadi. Sekarang ibu akan membagi dulu 4 kelompok. Silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok? Maka ibu akan memberikan LKPD-nya. Tolong dikerjakan ya LKPD-nya. Tolong dikerjakan dan diskusikan dengan kelompok anak ibu masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit.
Ada kendala? Ada kendala? Selesai? Baiklah, sekarang tampilkan, kita akan melakukan diskusi. Silakan tampilkan kelompok 1 ke depan mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Faiza dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dan di samping saya dan Ramadan dan di samping saya Saya Otaviani dan di samping saya Sifat Putri Al-Zahira dan di samping saya hasil diskusi kelompok 1. Perilaku yang dilakukan oleh Rodo yang mencerminkan sifat mereka terakhir. Melempar gas sembarangan, tidak mematuhi perintah ibu, mengagestis jangan sampai menangis, sisi binatang menendang anjing. 2. Jangan menghindari amal buruk yang diketahui akan
Mohon bantuan Allah untuk membantu menghilangkan amal buruk dan membantu diri sendiri menjadi lebih baik. Baiklah, anak ibu, ada tanggapan dari kelompok 1? Ada tanggapan dari kelompok 1? Nah, silakan kelompok 4. Bagaimana cara kita menghindari amal buruk yang selalu dicatat oleh mereka? Silakan kelompok 1. Cara menghindari amal buruk yang selalu akan dicatat oleh malaikat atid. Berbuat kebajikan, melakukan perbuatan yang baik seperti membantu orang lain, memberikan dan berbuat kebajikan, berdoa dan memohon bantuan Allah untuk membantu meninggalkan amal buruk dan membantu diri sendiri menjadi lebih baik. Bagaimana kelompok 4? Sudah puas? Masih ada lagi? Silakan kelompok 1. Duduk. Siapa suruh untuk kelompok 1? Yang hasil representasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan menyampaikan hal yang berbeda di supaya nama saya Muhammadiyah dan di saya cara menghindari amal buruk yang tidak akan dicatat oleh malaikat. 1. Berbuat kebajikan, melakukan perbuatan yang baik seperti membantu orang lain, memberikan dan berbuat kebajikan. 2. Berdoa dan memohon bantuan Allah untuk membantu menghilangkan amal buruk dan membantu diri sendiri menjadi lebih baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Silakan tutup kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul kelompok 2.
Dan sudah selesai? Sekarang kumpulkan satu berkelompok. Kamu kumpulkan ke depan. Enggak. Banyak kedengaran. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Silakan Anissa. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Semua amal perbuatan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jumlah